Pasti teman-teman juga udah kepo kan, siapa sih dokter yang dijulukin malaikat maut? Terus kenapa kok sampai dia dijulukin malaikat maut di Inggris? Assalamualaikum teman-teman. Ya udah lama banget Huri nggak ngajakin teman-teman cerita-cerita di sesi Huri Ngoceh ini ya. Ya Allah kangen banget sama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman masih semangat untuk dengerin cerita-cerita Huri ya. Nah, karena udah lama banget Huri nggak menceritakan tentang kisah horor atau kisah kriminal atau kisah-kisah yang lainnya. Hari ini Huri pengen ngajak teman-teman untuk mendengarkan salah satu kisah kriminal, yaitu genre kisah yang juga Huri suka banget deh. Jadi hari ini Uri akan menceritakan tentang seorang dokter yang diberikan julukan malaikat maut di Inggris. Pasti teman-teman juga udah kepo kan, siapa sih dokter yang dijulukin malaikat maut? Terus kenapa kok sampai dia dijulukin malaikat maut di Inggris? Nah, jadi biar gak usah lama-lama, jangan lupa untuk disiapin cemilan dan minumannya, kita langsung mulai aja ke ceritanya. Harold Frederick Sigmund adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1946. Ia adalah laki-laki yang lahir di Nottingham, Manchester, Inggris, di mana di sana ia dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki pengetahuan dan sangat suka ilmu pengetahuan. Dia banyak belajar, kemudian dia juga orang tipikal yang suka banget nih, kalau ada suatu hal yang baru dia akan semangat untuk cari tahu tentang hal itu. Harold lahir dari keluarga pekerja di mana di Manchester ini keluarga pekerja itu digolongkan sebagai keluarga menengah dan memiliki finansial yang cukup, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keinginan belajar yang tinggi ini membuat Harold menginginkan menjadi seorang dokter di masa yang akan datang. Keinginan ini sebenarnya agak aneh ya teman-teman. Dia ingin menjadi dokter ini salah satu alasan terbesarnya adalah karena ibunya yang pada waktu itu mengalami kanker paru-paru, kesehatan ini turun drastis gitu teman-teman. Nah, ketika kesehatan ini turun drastis, mereka sekeluarga memutuskan untuk membawa ibunya ini ke dokter langganan mereka. Nah, di dokter langganan inilah pertama kalinya Shipman atau Harold Shipman ini mengetahui bahwa ada hal atau ada obat yang dapat mengurangi rasa sakit atau pereda nyeri yang bisa diberikan kepada orang lain. Nah, ketika ibunya diberikan suntikan obat pereda nyeri ini, atau yang waktu itu dikenal dengan morfin ya, ibunya ini lambat laun merasa bahwa badannya sudah baik-baik saja, tetapi sayang tidak lama kemudian setelah dropnya memang terlalu parah, ibunya harus meninggal karena kanker paru-paru yang dideritanya. Setelah kehilangan ibunya, Harold tidak patah semangat, ia justru lebih bersemangat untuk bisa mencapai cita-citanya sebagai seorang dokter. Hingga kemudian pada tahun 1970, dia dinyatakan lulus dari Fakultas Kedokteran sebuah universitas bernama Universitas Leeds. Nah, di universitas ini dia juga dikenal sebagai anak yang cerdas, pandai, semangat, dan selayaknya dokter yang lain, dia juga memiliki tabiat yang ramah dan penyayang kepada banyak orang. Setelah belajar di dunia kedokteran, ia akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai seorang dokter umum di sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Abraham Merlot Medical Center, Inggris Utara. Shipman dikenal sebagai seorang dokter yang ramah, baik hati, dan suka sekali memeriksa pasien-pasien lanjut usia. Dengan usia yang masih sangat muda, ia justru bukan ya, kayak dia diterima dengan baik oleh pasien-pasien lansia ini teman-teman. Sampai kemudian pada tahun 1975 ada kejadian yang menurutku ini adalah awal mula dari banyaknya kasus yang nanti akan dialami oleh Harold Shipman. Jadi di tahun 1975 ini Harold tertangkap memberikan dosis atau resep palsu untuk dirinya sendiri untuk obat penyeri bernama opiat pitedin dengan dosis yang cukup tinggi sehingga dia harus dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai dokter umum dan harus menuju ke rehabilitasi narkotika. Selain itu dia juga didenda sebesar 6.000 pound sterling. Setelah 2 tahun melakukan rehabilitasi narkotika, Harold pun kembali ke dunia medis dan menjabat sebagai seorang dokter umum di sebuah medical center bernama Donnybrook Medical Center yang berada di
Heidi, yaitu di Greater Manchester. Jadi dia balik kampung tuh ke tempatnya dia sendiri. Nah, di sana dia dikenal sebagai dokter yang sangat dihormati, memiliki banyak pasien dan memiliki pangkat yang semakin tahun semakin membaik. Hal ini kemudian membuat dirinya mampu membuka klinik sendiri yang berada di 21st Market Street. Nah, di sana dia juga memiliki banyak sekali pasien yang rata-rata adalah pasien di lanjut usia. Jadi orang-orang yang lanjut usia ini banyak teman-teman yang pada waktu itu mempercayakan kesehatannya kepada Dr. Harold Shipman ini. Saking terkenalnya Dr. Shipman ini, pada tahun 1983 diketahui bahwa ia sempat diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Jadi terkenal sekali nih ya si Dr. Shipman ini teman-teman. Wawancara yang dilakukan pada waktu itu adalah wawancara yang bertajuk Work in Action. Bagaimana seharusnya orang-orang dengan gangguan mental itu diperlakukan bagi masyarakat. Dan wawancara ini pada akhirnya nanti akan diputar ulang oleh Tonight with Trevor McDonald tepat 1 tahun setelah Dr. Shipman ini dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhannya. Oke, pasti teman-teman bingung ya, kenapa kok tiba-tiba ada kasus pembunuhan? Apa yang terjadi sama si Dr. Shipman ini? Emang apa yang terjadi gitu kan? Pasti teman-teman bingung nggak sih? Oke, biar nggak usah terlalu membingungkan, kita langsung mulai ke kronologi dan proses investigasi dari kasus ini. Jadi di tahun 1998 ada seorang dokter dari Broker Surgery yang menyampaikan sebuah kecurigaan. Dokter ini adalah Dokter Linda, di mana ini adalah salah satu rekanan kerja dari Dokter Harold Shipman tadi, yang menyampaikan kepada seorang ahli forensik di distrik Manchester bernama John Pollard tentang banyaknya kasus kematian dari pasien Dr. Shipman. Dr. Linda menyampaikan kepada John Pollard ini, kok pasien-pasien Dr. Shipman itu banyak banget ya yang pada akhirnya kasusnya itu meninggal, dan banyak sekali formulir permintaan kremasi yang diajukan oleh Dr. Shipman kepada bagian rumah sakit dan kepolisian kayak gitu. Kenapa ya kok bisa banyak banget? Nah, dengan adanya kecurigaan ini akhirnya kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut kepada Dr. Shipman. Apakah akan ketangkep? Oh, tentu tidak, karena cerita ini masih agak panjang ya teman-teman. Jadi nggak mungkin nih ketangkep di sekarang gitu kan. Nah, ternyata kepolisian pun setelah melakukan penyidikan itu tidak mendapatkan banyak bukti yang bisa menguatkan asumsi dari Dr. Linda tadi. Sehingga tepat pada tanggal 17 April, nggak sampai 2 bulan sejak pengajuan kecurigaan dari Dr. Linda ini, kasus penyidikan ini akhirnya ditutup. Padahal nantinya ketika Shipman terbukti bersalah, orang-orang banyak sekali yang menyayangkan petugas dari distrik Manchester. Karena kan pada saat ini tuh mereka udah mau melakukan penyidikan gitu loh teman-teman. Tapi mereka menganggap, orang-orang di netizennya Inggris ini ya, menganggap bahwa petugas yang didatangkan pada waktu itu adalah bukan petugas yang kompeten, seperti itu. Tapi pada akhirnya penyidikan pertama ini ditutup karena tidak adanya bukti yang kuat. Lolos lagi si Shipman itu ternyata ya. Aduh. Tapi teman-teman tahu nggak lama setelah kasus penyidikan itu ditutup, diketahui ada 3 pasien Dr. Shipman yang kembali meninggal dunia dengan alasan yang alasan kesehatan yang memburuk. Sebenarnya dari alasan dan rekam medis jelas teman-teman bahwa memang pasien ini memiliki kesehatan yang memburuk, sehingga lagi-lagi kepolisian tidak bisa menggugat apapun kepada Dr. Shipman. Selang beberapa bulan kemudian ada sebuah informasi atau laporan gitu ya dari seorang supir taksi yang menyatakan bahwa ia mencurigai seorang dokter bernama Harold Shipman itu melakukan pembunuhan terhadap 21 pasiennya. Kaget dong orang-orang kepolisian ini. Nah, akhirnya orang-orang kepolisian tanya nih ke si Shaw, apa yang membuat kamu yakin kalau Shipman ini melakukan pembunuhan sebanyak 21 orang? Ini nggak main-main loh, banyak loh 21 orang ini gitu kan. Nah, Shaw menceritakan bahwa dia semenjak menjadi seorang supir taksi, dia seringkali mengetahui adanya kabar duka berupa seringkali mengetahui kabar duka adanya pasien-pasien Dr. Shipman yang dia antar ke praktik Dr. Shipman ini tidak lama kemudian meninggal.
Jadi dia curiga nih, oh saya pernah nganterin sekian banyak orang nih Pak, dan gak lama orang-orang yang saya antar ke Dr. Shipman ini, saya dengar kabarnya bahwa dia ini meninggal dunia. Dari situlah Shaw menyatakan bahwa ia curiga dengan praktek dari Dr. Shipman ini. Sampai kemudian ada korban terakhir dari Dr. Shipman yang ini tuh menjadi gong sampai akhirnya Dr. Shipman itu ditangkap, teman-teman. Siapa itu? Ini dia korban terakhir Dr. Shipman. Korban terakhir dari Shipman ini adalah seorang wanita yang berusia sekitar 65-66 tahun bernama Kathleen Grandi, yang ternyata Grandi ini adalah mantan wali kota di Manchester, yang mana lokasinya itu ya di tempatnya si Shipman tadi tinggal gitu kan. Dia adalah orang terakhir yang mengetahui Grandi hidup-hidup dan menandatangani surat kematiannya dengan alasan kematian usia yang sudah tua. Agak sedikit rancu di sini karena dia yang bertemu si Shipman ini kan yang bertemu terakhir nih sama Grandi, dan tiba-tiba dia menyatakan bahwa Grandi ini meninggal karena usia tua. Padahal pada waktu itu diketahui bahwa Grandi dalam kondisi yang cukup sehat di hari sebelum dia bertemu dengan Dr. Shipman ini. Sampai kemudian putri Grandi yang juga adalah seorang pengacara bernama Angela, ia mengetahui bahwa Brian Burgess ini memberikan informasi yang cukup mencengangkan, di mana Brian menemukan adanya sebuah surat wasiat yang diduga dibuat oleh ibunya, yang mana dalam surat wasiat itu mengesampingkan Angela sebagai ahli waris dan justru menambahkan nama Shipman untuk mendapatkan bagian dari hartanya sebesar 386.000 pound sterling. Aneh sih, kan ini dokter ya, emang dokter keluarganya sih, tapi anaknya dikecualikan dan yang mendapat warisan justru si Shipman ini. Dari sinilah kecurigaan orang-orang yang ada di sana semakin kuat bahwa kemungkinan Grandi ini tidak meninggal karena dia sudah tua, tapi ada indikasi pembunuhan di sana. Sampai dengan adanya banyak desakan dari orang-orang di sekitarnya, Angela selaku anak dari Grandi ini meminta adanya otopsi dari jasad mendiang Grandi ini. Itu dilakukan otopsi, sampai kemudian diketahui bahwa di dalam tubuhnya Grandi ini terdapat kandungan diamorfin yang cukup tinggi dan cukup untuk bisa melakukan pembunuhan. Jadi dosis dari diamorfin dalam tubuhnya Grandi ketika dia meninggal itu diketahui cukup untuk membunuh seseorang. Nah, dari situlah mulai polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut kepada siapa? Betul, Shipman sebagai dokter yang juga orang terakhir yang bertemu dengan Grandi sebelum dia meninggal. Pada saat dilakukan investigasi, Shipman menyatakan bahwa Grandi adalah seorang pecandu morfin, yang mana ia merasa bahwa badannya itu seringkali sakit sehingga dia membutuhkan obat anti nyeri dengan dosis yang tinggi. Dan Shipman juga menyampaikan bahwa hal ini selalu dia tuliskan di rekam medis dari Grandi untuk bisa mengontrol berapa jumlah dosis yang akan diminum oleh Grandi. Dilihatin tuh jurnal atau rekam medisnya si Grandi ini. Tetapi dengan adanya teknologi pada waktu itu yang ya udah masuk di tahun 2000-an kan ya, akhir 1990-an, teknologi udah semakin tinggi, polisi kemudian bisa membuktikan bahwa jurnal yang dibuat atau rekam medis yang dibuat oleh Shipman ini diketik dan di-entry pada hari setelah kematian dari Grandi ini. Jadi ya rekam medis itu dibuat-buat gitu loh. Sampai akhirnya polisi pun melakukan investigasi lebih lanjut dan diketahui di rumah Shipman ini juga terdapat sebuah mesin tik bermerek Brother, yang mana mesin tik itu memiliki hasil yang identik sama dengan surat wasiat yang dikeluarkan oleh ibunya si Angel tadi atau si Grandi tadi. Jadi kemungkinan besar mesin tik itulah yang digunakan Shipman untuk membuat surat wasiat palsu. Yang lebih mencengangkan lagi, ada sebuah buku tentang Perception of Murder di tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada waktu itu Shipman melakukan pembunuhan ini karena dia ingin ditangkap
karena kondisi kehidupannya sudah nggak terkendali, atau dia ingin pensiun dini di tahun 50 di usia 55 tahun dan akan meninggalkan Inggris pada waktu itu. Tapi apapun alasannya kayaknya itu nggak make sense untuk sampai akhirnya dia mau melakukan hal-hal yang semengerikan itu ya. Maksudnya dia kan dokter tuh, tapi dia menggunakan kekuasaan dokter itu untuk memberikan obat anti nyeri yang dosisnya besar kepada pasien-pasiennya. Itu nggak make sense sih apapun alasannya ya. Akhirnya Shipman resmi ditangkap tepat pada tanggal 7 September tahun 1998, di mana pada waktu itu polisi mencari tahu lebih dalam tentang kasus Shipman ini dan membuktikan adanya 14 kasus lain serupa di mana kondisinya sama, itu dilakukan kepada lansia. Pada waktu dia datang berobat ke Shipman, kondisinya masih di kondisi yang cukup baik, tapi tidak lama setelah itu ada kabar kematian dan Shipman lah yang melakukan tanda tangan surat kematian dengan alasan yang sama, yaitu usia yang sudah tua dan rekam medis yang kemungkinan besar sudah dilakukan pemalsuan. Maka dengan itu kita akan masuk ke bagaimana proses hukuman dari Shipman itu sendiri. Proses penentuan hukuman dari Harold Shipman ini tidak langsung menggunakan keputusan hakim, tapi dilakukan melalui sidang yang dilaksanakan pada 5 Oktober tahun 1999 di Preston Crown Court. Dan di sana dilakukan proses persidangan yang melibatkan beberapa juri dari masyarakat. Pada sidang tersebut diketahui bahwa Shipman dituduh atas dugaan pembunuhan 15 orang menggunakan senjata medis berupa morfin yang dilakukan sejak tahun 1995 sampai 1998. Jadi dalam 3 tahun diketahui bahwa Shipman ini sudah menghabisi sekitar 15 orang. Itu yang diketahui ya teman-teman. Kejadian ini adalah list dari korban-korbannya si Shipman, di mana rata-rata usianya dari 60, 70, jadi udah masuk ke usia lanjut dan mereka memang sangat mudah diidentifikasi meninggal karena usia yang sudah tua. Selama proses persidangan, perwakilan atau kuasa hukum dari Shipman memberikan permohonan agar kasus Grandi ini dikecualikan dari 15 kasus yang dilakukan pertuduhan ini. Kenapa? Karena memang di kasus Grandi ini ada indikasi pemalsuan wasiat juga ya, sehingga kuasa hukum dari Shipman ini menginginkan kasus ini diadili secara terpisah. Namun karena adanya kemarahan publik juga mengenai hal itu, sehingga kasus ini tetap menjadi satu kesatuan dari pengadilan pada tanggal 5 Oktober ini. Jadi 15 orang inilah yang nantinya akan mengenakan tuntutan kepada si Shipman ini. Dan namanya juga tersangka ya, pasti Shipman melakukan banyak sekali pengelakan dari semua bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh jaksa penuntut, sampai kemudian butuh 6 hari bagi juri untuk menentukan apakah Shipman ini bersalah atau tidak, sehingga tepat pada tanggal 11 Oktober tahun 1999, 6 juri dalam persidangan ini memutuskan bahwa Shipman bersalah atas 15 kasus pembunuhan yang terjadi dari tahun 1995 sampai 1998. Dan juga 1 kasus tuduhan pemalsuan wasiat pada kasus terakhir dari Shipman ini, yaitu di kasusnya si Grandi tadi ya. Sehingga akhirnya Ketua Hakim Forbes memberikan tuntutan hukum sebanyak hukuman penjara seumur hidup untuk Shipman dan dilakukan tanpa adanya grasi maupun penurunan hukuman. Jadi hukuman itu paten di seumur hidup untuk si Shipman ini. Ya setimpal sih, tapi ya gimana ya. 15 orang loh. Oke, akhirnya Shipman pun dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman seumur hidup di penjara. Dan kemudian sekitar 11 hari setelah adanya keputusan bersalah dari Shipman ini, ia dengan resmi dikeluarkan dari lembaga medis di seluruh Inggris.
Utara maupun Inggris Raya, di mana akhirnya nama dari shipment ini sudah tidak mungkin dan tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek medis apapun. Ya iyalah, harusnya sih pada hari dia diselidiki nggak sih? Ya mungkin ada regulasi tertentu ya yang akhirnya sampai dia harus bersalah dulu nih baru dia akan dicabut lisensi kedokterannya gitu ya. Selama proses melakukan hukumannya, Shipman diketahui juga berteman dengan orang yang juga merupakan pembunuh berantai bernama Peter Maurer. Mungkin next kita bisa bahas tentang Peter ini ya. Dan sampai beberapa tahun ke depan, istri dari Shipman ini pun tetap menggaungkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, dan Shipman pun tetap tutup mulut dan merasa bahwa dirinya tidak bersalah, menyangkal semua tuduhan-tuduhan dari publik dan menjalani semua proses hukuman ya dengan ya mau gimana lagi gitu, dia akan menjalaninya. Oke, kita akan bahas sedikit tentang kematian dari Dr. Shipman ini ya teman-teman. Shipman diketahui gantung diri di penjara tempat ia dihukum, yaitu penjara HM Wakefield pada tanggal 13 Januari tahun 2004. Jadi dia didakwa pertama kali di tahun 99 dan 5 tahun kemudian dia memutuskan untuk gantung diri. Hal ini jelas akan membuat banyak sekali kontroversi di media massa, di mana netizen sangat menyayangkan si Shipman ini akhirnya bisa gantung diri dan tidak menjalani seluruh kehidupannya. Dia meninggal pada usia 55 tahun dan ini juga banyak sekali kontroversinya teman-teman, bahwa salah satunya Shipman memutuskan untuk meninggal atau memutuskan untuk gantung diri di usia kurang dari 60 tahun agar keluarganya ini tetap mendapatkan asuransi penuh dari NHS, karena peraturannya adalah ketika dokter atau mungkin orang-orang yang mengikuti asuransi di sana meninggal lebih dari 60 tahun, maka otomatis akan hangus asuransi itu. Tapi Shipman memutuskan untuk gantung diri di usia 55 tahun sehingga keluarganya masih bisa mendapatkan asuransi itu secara full. Selain itu banyak sekali orang yang menyayangkan bagaimana kondisi di penjara yang memperbolehkan atau bahkan sampai kecolongan gitu ya, si Shipman bisa bunuh diri dengan sepertinya sangat mudah gitu loh, padahal kan memang di sana harusnya itu kan tidak mudah bagi tahanan untuk bisa melakukan tindakan bunuh diri dan lain sebagainya agar dia bisa menjalani semua proses hukuman gitu ya yang setimpal sesuai dengan apa yang dia lakukan, sehingga banyak sekali netizen yang geram, banyak sekali masyarakat yang geram dengan itu, dan bahkan mereka juga mencurigai istri dari Shipman karena sampai di detik kematiannya pun istrinya ini masih sangat kuat menyangkal bahwa suaminya ini tidak bersalah gitu. Tapi mungkin aku akan melihat lebih ke ya namanya istri ya, pasti akan dia berusaha untuk memperbaiki nama baik suaminya. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah bahkan sampai hari ini pun tidak ada yang bisa mengetahui apa motif pasti dari bunuh dirinya Shipman. Tapi yang disayangkan adalah dia baru mendekam di penjara selama 5 tahun dan dia sudah tidak mendapatkan hukuman kan hitungannya, karena memang hukumannya itu adalah hukuman yang seumur hidup. Jadi kalau misalnya dia udah meninggal ya udah hukuman itu selesai. Sampai kemudian banyak sekali dampak-dampak dari adanya kasus ini, mulai dari dampak dari dunia medis di Inggris, kemudian dampak dari regulasi tahanan dan lain sebagainya, karena memang kasus ini gede ya teman-teman, 15 orang dibunuh oleh seorang dokter yang mereka harapkan dokter itu bisa memberikan kesembuhan gitu kan. Lanjut, kita akan bahas tentang dampak Shipman atau efek Shipman yang terjadi setelah adanya kasus dari Harold Shipman ini. Kita masuk ke efek Shipman yang pertama di dunia medis. Jadi diketahui bahwa setelah adanya kasus Shipman ini, resep obat menjadi jauh lebih ketat di bagian Inggris Utara khususnya dan Inggris Raya umumnya gitu ya. Jadi di
Inggris ini akhirnya peresepan obat, khususnya obat nyeri atau obat anti nyeri ini menjadi sangat ketat, dan banyak dokter yang memutuskan untuk tidak meresepkan obat anti nyeri dan memilih untuk meresepkan obat-obat jenis yang lain gitu ya, dengan harapan bahwa tidak ada lagi kasus-kasus pembunuhan dengan menggunakan obat anti nyeri ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain adanya ketatnya peresepan obat, yang kedua adalah proses dari visitasi dokter itu sendiri, bahwa akhirnya ada peraturan atau regulasi di rumah sakit Inggris, adanya konsolidasi dari setiap dokter. Jadi bahwa satu pasien itu tidak hanya ditangani oleh satu dokter. Jadi apapun kegiatan medis yang dilakukan itu harus disetujui oleh lebih dari satu dokter untuk satu pasien. Memang akhirnya akan lebih ribet ya teman-teman, tetapi ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk mengurangi adanya malpraktik karena hanya satu dokter yang bertugas seperti itu. Selain itu, ada juga perubahan regulasi di bidang kematian mungkin ya kalau di kita, itu adalah di bagian kremasi. Jadi sebelumnya untuk pengajuan kremasi itu cukup dari surat keterangan kematian, kemudian dari rekomendasi dokter-dokter dan lain sebagainya, cukup di situ. Tetapi di luar itu ditambah lagi dengan adanya tambahan formulir yang bisa diisi oleh keluarga yang menyatakan adanya beberapa poin pertanyaan. Aku bacain ya poin pertanyaannya ya. Yang pertama adalah, apakah Anda mengetahui atau menduga bahwa kematian orang yang telah meninggal itu karena kekerasan atau tidak wajar? Kemudian yang kedua, apakah menurut Anda perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jenazah orang yang meninggal? Jadi dua poin ini ditambahkan dalam formulir permohonan kremasi. Diketahui juga seperti yang aku bilang tadi, sampai di 2023 kemarin kasus dari segmen ini merupakan salah satu kasus medis terbesar di Inggris Utara dan menjadi satu-satunya kasus yang secara semuanya menyatakan bahwa seorang dokter ini terbukti secara legal dan secara hukum membunuh pasiennya sendiri. Semoga kita dilindungi dari dokter-dokter yang seperti itu. Oke teman-teman, tujuan aku untuk memberikan video ini adalah biar teman-teman terhibur dan pastinya menambah wawasan dan membuat kita jadi jauh lebih berhati-hati bahwa tindakan kriminal itu bisa terjadi dimanapun dan kepada siapapun gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari aku. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen di channel YouTube ini kalian mau diceritain tentang apa lagi, dan kalian mau aku update tiap berapa kali seminggu. Untuk saat ini saya sepertinya aku baru bisa update seminggu sekali ya teman-teman, karena saya sedang agak sibuk gitu ya. Semoga saja memang bisa minggu depan kita ketemu lagi dan aku akan bahas tentang kisah-kisah yang lainnya. Thank you banget udah mau dengerin gue ngoceh pada hari ini. Aku ini aja, see you on the next video. Dah, assalamualaikum.